Kopi Kintamani diolah secara spesialty mulai tahun 2000. Yang sebelumnya kopi Kintamani itu dianggap kopi yang sangat jelek. Namun karena pada saat itu petani tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan kopi, dan mungkin sampai saat ini kalau secara umum menanyakan kepada petani atau masyarakat umum bagaimana rasa kopi, pahit dibilangnya begitu. Nah, sementara yang sebenarnya kok rasa kopi itu tidak pahit saja, terjadi banyak rasa. Nah, itulah mulai tahun 2000 kita dididik oleh pemerintah Disbun Provinsi Bali bekerja sama dengan Puslit Koka Jember bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dari Cirat, Prancis yang melakukan penelitian di Kintamani khususnya di Desa Catur, dan kemudian membantu dari semua jajaran tadi itu membantu petani menciptakan kopi spesialty dan membuatkan membentukkan organisasi yang namanya MPIG, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabica Kintamani, yang mungkin saat itu adalah Kintamani merupakan pelopor daripada sertifikat IG itu untuk nasional. Nah, sertifikat indikasi geografis itu adalah suatu sertifikat yang mencirikan ciri khas suatu barang dari daerah tertentu yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Kopi Kintamani rasa asam, asamnya lemon tea yang tidak dipengaruhi oleh jeruk itu sendiri atau tanaman di sekitarnya. Nah, tentang pengolahan kopi juga yang dari dulu saya bilang itu jelek, sekarang sudah dikenal di mancanegara, bahkan bukan hanya di Indonesia. Yang sistem pengolahannya kopinya itu kalau dulu disebut dengan yang pertama olah basah, berkembang menjadi namanya olah basah giling kering, karena ada yang olah basah giling basah. Kalau di Bali olah basah giling basah itu yang dimaksud adalah kopi labu. Itu ada yang bilang kopi labu. Kemudian ada lagi yang namanya honey process. Honey process ada 4, ada white honey, yellow honey, red honey, black honey. Kemudian ada natural juga. Natural juga ada beberapa. Natural biasa, ada natural fermentasian kayak anaerob. Wah, ini itu sistemnya. Ada beberapa banyak pengolahan sistem pasca panen. Tetapi dari semuanya itu yang terpenting adalah cara petiknya. Kopi yang bagus untuk diolah baik dengan cara apapun, sistemnya itu harap petiknya itu petik merah. Itu sebagai kunci kopinya, petik merah. Tidak boleh ada kuning dan tidak boleh ada hijau. Nah, ini yang akan menyebabkan rasa yang kurang. Di samping itu yang terpenting juga tentang pengupasan atau dari masing-masing pengolahan itu pengupasan air yang digunakan, kemudian cara jemur. Nah, air yang digunakan yang bagus adalah air sumber atau air pump. Jangan pakai air kali, nanti kopinya akan jelek rasanya, kopi menyerap rasa atau bau yang dari luar. Kemudian kalau penjemuran juga sangat menentukan. Sehingga penjemuran yang bagus kita menggunakan para atau meja screen dan ada atapnya. Itu yang paling bagus. Kemudian kopi itu perlu juga kita lakukan sortasi dari petik sampai jadi bin. Perlu juga kita lakukan sortasi. Nah, sortasi yang pertama kita lakukan yang kopi cerinya itu kita adalah dengan menggunakan air. Artinya yang mengambang kita keluarkan. Itu kadangkala kopi ada kopi kopong atau isi sebagian, itu akan mengambang, kita keluarin tuh. Tidak sih dibuang, jadikan kopi lokalan gitu. Yang kemudian setelah green bean, jadi green bean perlu lakukan juga sortek. Nah, sortek di sini ada 2 tipe, ada yang menggunakan mesin dan ada yang manual. Namun untuk mencari kopi yang excellent
itu tentu kita tetap menggunakan manual karena sortek itu juga yang kita miliki oleh petani tidak sebagus sortek yang dimiliki oleh perusahaan luar negeri. Sortek yang ada di Indonesia belum ada yang bagus seperti miliki luar negeri, mampu mensortek kopi sampai excellent. Itu mesin sorteknya karena kapasitas kecil masih bisa untuk standar SNI bukan excellent. Beda antara SNI dengan excellent itu, kalau SNI masih ada kadar cacatnya sedikit, kalau excellent itu sudah tidak ada cacat sama sekali. Nah, untuk mencapai hal itu tentu kita setelah menggunakan color sortek lagi kita memilih kopi secara manual pakai orang. Nah, setelah di sortek kopinya itu baik excellent maupun biasa atau tanpa sortek tergantung permintaan, kopi itu bisa kita sangrai. Sangrai itu kan menggoreng kopi. Nah, menggoreng kopi juga ada secara garis besarnya saya lakukan ada 3. 1, warnanya coklat muda, kemudian coklat, kemudian hitam. Nah, kopi dari coklat kita goreng sampai ke hitam itu semuanya beda rasa. Yang coklat biasanya diseduhnya kayak teh, hanya sekedar ada rasa kopi. Ini biasanya diseduh menggunakan alat manual, ya P60 itu, kayak F60 itu lah. Rasanya kayak teh sedikit, ada rasa kopi gitu. Kemudian yang coklat, apalagi yang agak coklat tua sedikit itu, nah cocok untuk dipakai kopi seduhan. Kalau kayak di Bali kopi hitam kan gitu dibilang. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya ya americano dibilang gitu. Untuk espresso khusus mungkin medium to dark atau dark hitam, itu yang pas. Nah, sekarang bagaimana kopi yang tidak ada cacat rasa? Artinya kopi itu rasanya yang cocok masuk di kopi. Misalkan rasa manis cocok masuk di kopinya, kan itu tidak cacat rasa. Ada asam, sedikit asam, bagus rasa kopinya. Ada sedikit rasa coklat, bagus rasa kopinya. Nah, kopi yang tidak enak bagaimana? Yang cacat rasa. Kalau cocok rasa, misalkan ada kopi sakra saya contohkan, kopi rasa terasi gitu, enak nggak? Nggak enak pasti. Ini rasa yang tidak cocok masuk di kopi. Nah, kemudian kopi ada rasa debu, kopi ada rasa karung, kopi ada rasa kutu. Kan itu yang dimaksud dengan kopi yang tidak enak. Artinya rasa atau bau yang tidak cocok masuk di kopi itu sendiri. Ini mungkin buah kopi ini panennya kurang lebih, kalau yang besarnya seperti ini mungkin Februari panennya. Nah, yang terbanyak panen kopinya, kalau kopi yang masih dikit-dikit ini mungkin di Kintamani tidak dipetik kopinya, dibuang. Nah, yang akan dipetik nanti yang masih kecil-kecil ini. Ini adalah kopi yang mungkin umurnya baru 2 minggu. 2 minggu yang lalu ini masih bunga full ini. Ini bunga. Nah, ini kopinya baru kecil-kecil seperti ini. Nah, dari bunga kopi itu untuk mencapai kopi ceri siap dipetik itu kurang lebih 6 bulan lah. Itu tergantung juga daripada cuaca sinar matahari. Kalau hujan terus ya lama juga mau merahnya. Kalau panas terus juga sama. Harus ada hujannya, ada panasnya. Baru cepat kopi ini bisa tumbuh dengan besar. Itu. Nah, ini jenisnya klunya adalah KT. KT yang ini adalah namanya KT Cobra yang di Kintamani yang dibudidayakan yang banyak. Gitu. Gelangnya ini rapat, nanti setelah buahnya besar ini akan rapat menyatu ini dengan ini, rapat sekali. Gitu. Itu yang dimaksud dengan jenis kopi Usda.
seperti ini yang dimaksud dengan olah basah giling kering. Ini yang kemarin dikupas kulit cerinya, kemudian difermentasi, kemudian dicuci, lalu dijemur seperti ini. Ini akan mengalami pengupasan lagi sekali. Nah, agar menjadi green bean seperti ini, misalnya nanti kita contohin di gudang. Nah, di sini juga perlu melakukan sortasi seperti kopi yang, misalkan kalau ada kopi yang pecah di sini, pasti ada kopi yang pecah di sini gitu. Kopi yang istilahnya berlubang gitu akan disortir. Seringkali kita sortir kopi untuk mencapai grade 1 itu, sortir yang paling sering kita lakukan ya. Ini sebenarnya penjemuran ini kita lakukan selama 21 hari. Hanya 2% jeleknya karena dari awal kita udah sortir dikit-dikit gitu loh. Kopi yang tidak bagus misalkan jemurnya kayak hitam gini, itu tidak bagus. Kemudian ada kopi yang kepotong kayak ini, pasti tidak bisa akan jadi excellent atau grade 1 gitu. Nah, kopi yang bagus, kopi yang mulus. Mulus, warnanya kuning mulus seperti ini, tidak ada kepotong, garis tengahnya juga bagus. Itulah kopi yang nantinya setelah kita proses akan jadi kopi yang bagus, baik fisik maupun cita rasa. Dalam hal penjemuran, kopi ini kita penjemurannya yang sementara tidak menggunakan waktu. Banyak orang yang nanya, ini berapa hari sih jemurnya Pak Jati gitu, tanyanya. Yang sementara penjemuran ini tergantung daripada cuaca. Nah, untuk penjemurannya ini yang kita pakai standar adalah kadar air. Kadar air yang pas di dalam penjemuran kopi untuk kekeringannya ini adalah 12%. 12% kadar air. Itu kopi siap untuk dihuler atau digudangkan. Itu tidak menggunakan hari. Berapa hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu tidak begitu. Kadar air yang menentukan. Kalau sudah kadar airnya 12%, cukup untuk digudangkan atau dihuler. Nah, seperti inilah biji kopinya akan terjadi. Nah, setelah dijemur tadi, kemudian dikupas, dihaler. Dihaler akan jadi kopi hijau seperti ini. Nah, inilah kopi yang siap kita jual atau siap digoreng. Seperti ini jadinya, warnanya hijau. Tuh. Nah, di dalam hal penyimpanan tentu kita tetap harus diperhatikan. Ada plastik, ada karungnya, ada palet. Kemudian suhu yang kita harapkan adalah dari 20 sampai 25. Tidak boleh 15 dan tidak boleh suhunya itu 35, bahkan di atasnya tidak boleh. Akan mempengaruhi warna kopi ini dan rasa kopi juga. Untuk bisa kopi itu diminum, tentu kita melakukan penyangrean. Penyangrean itu artinya mematangkan kopi. Kalau di sini di tempat saya untuk menggoreng kopinya. Untuk menggoreng kopinya ini anak saya, namanya Ketutudit. Kemudian cara menggoreng kopi ini ada beberapa cara. Tentu saya di sini adalah mempelajarinya dengan cara otodidak, tidak melalui buku. Nah, goreng kopi ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang coklat tua, ada yang hitam. Namun di sini sebagian besar kopi saya yang digoreng adalah coklat tua. Nah, apa sebabnya? Karena bisa dipakai untuk manual brewing, pixik tea, dan bisa untuk espresso. Itu yang saya standar untuk goreng kopi yang ada di Kopi Gunung Catur.
daya tahan yang bagus untuk kopi yang setelah digoreng ini, baik yang bubuk maupun yang masih roast bean kayak ini, itu 6 bulan. Namun tentu cara penyimpanannya juga ada beberapa cara. Caranya yang paling bagus adalah tidak ada udara keluar masuk. Artinya kalau ada bag atau kulit kopi itu yang tidak ada jendelanya. Kalaupun ada jendelanya, kasih plester tutup. Namun perlu diingat, sebelum memasukkan kopi ke bag itu sendiri, kopi ini harap didiemin selama 3 hari agar tidak ada udara atau gas yang masih keluar yang mungkin bisa memecah kulit kopi itu, bergelembung dia ada udaranya itu. Nah setelah itu kalau kopi sudah 3 hari, baru kita bisa dibuat powder atau grounded dengan menggunakan mungkin alat seperti ini. Di grounded baru kita bisa dimasukkan dalam bag-bag kecil. Nah inilah saya coba akan menyeduhkan kopi yang manual. Manual ini seperti saya pakai F60 ini di Sikti. Nah yang saya seduh ini adalah kopi wine. Nah, kalau wine kopi itu dalam bentuk cairan. Nah, beda antara bahasa kopi wine dengan wine kopi. Kopi wine adalah kopi yang diseduh. Kalau wine kopi itu sudah dalam bentuk cairan minuman gitu, kayak bir apa itu, fermentasian itu. Cara seduhnya seperti ini, kita seduh kopinya dengan cara yang pelan, air yang kecil. Nah seduh yang rata, kemudian bahasanya didiemin. Kalau di perkopian booming. Nah kalau bahasa saya ini namanya diseduh, didiemin ini supaya meresap merata. Setelah merata meresapnya ini, kopinya meresap, baru kita tuangin lagi, baru enak rasanya. Kalau langsung dituangin kan belum meresap, jadi kopinya tidak merasa, akan rasanya ini hambar, bahasa Balinya blanco, itu kurang kopi jadinya. Nah setelah meresap tadi baru kita seduh lagi. Ini kopi wine. Kalau difermentasi 3 bulan akan terjadi rasa busuk. Busuknya itu busuk kulit kopi. Ada rasa tidak enak jadinya kalau kelamaan fermentasi, tidak bagus itu. Nah sekarang bagaimana kopi wine ini agar bisa kopi kerasa wine tetapi tidak ada rasa busuknya gitu. Itulah yang pelajaran kita, penelitian masing-masing berbeda-beda. Ini enak, tidak ada rasa kulit busuknya. Kalau lama fermentasinya pasti ada rasa busuk. Supaya ada rasa wine. Wine itu rasa buah, sepet dan asam. Itu.